Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayuda Windia Sanjandari, NPM 1901010018, kelas manajemen paralel. Saya di sini akan mensimulasikan analisis uji asumsi klasik dan analisis regresi sebagai penugasan asesmen akhir semester. Berikut adalah data yang sudah disiapkan, yaitu ada variabel independen ETR atau tax avoidance, selanjutnya ada KA komite audit, selanjutnya X2 KM kepemimpinan manajerial, yang ketiga X3 ada kepemilikan institusional, X4 ada KIN komisaris independen, X5 UDD ukuran dewan direksi. Berikut data tersebut kita import ke SPSS. Berikut data yang sudah saya input ke SPSS. Kemudian langkah selanjutnya, kita untuk menghasilkan nilai res 1, kita lakukan langkah analyze, kemudian regression, linear, terus independennya kita masukkan ke ini, dan independennya juga. Selanjutnya pilih save, kita centang yang understood, terus continue, kemudian OK. Nah, berikut data outputnya. Dan di sini di kolom SPSS yang variabel view, data view, res 1 sudah muncul. Setelah mendapatkan nilai res 1, maka dilakukan uji normalitas, yaitu dengan cara analyze, kemudian non-parametric test, latency dialog, one sample KS. Nah, yang dimasukkan yaitu nilai res 1-nya. Nah, di sini bisa dilihat di nilai one sample-nya, yaitu hasilnya 0,00, yang artinya nilai tersebut tidak terkontribusi secara normal karena nilainya di bawah 0,05, sehingga perlu dilakukan pengobatan, yaitu dengan cara transform. Kemudian kita menggunakan akar kuadrat atau square root, yaitu kemudian kita lakukan ke semua variabel, yaitu X1 terlebih dahulu. Kita ulangi lagi untuk ke semua variabelnya. Kemudian yang terakhir untuk nilai variabel X-nya, selanjutnya yaitu variabel Y. Nah, di sini bisa dilihat hasilnya yang ditransfer tadi sudah muncul di sini. Langkah selanjutnya yaitu untuk memunculkan nilai res 2, yaitu dengan cara analyze, regression, linear. Nah, yang kita masukkan yaitu yang sudah ditransform tadi,
nilai Y dimasukkan ke dependent, kemudian X1 sampai X5 kita masukkan ke independent, kemudian yang save kita centang yang unrestrained disk. Oke. Nah, di sini bisa dilihat untuk hasil outputnya sudah ada. Kemudian di sini sudah ada nilai res2 sudah muncul. Setelah mendapatkan nilai res2, kemudian dilakukan kembali uji normalitas yaitu dengan cara analyze, non-parametric test, kemudian latency, one sample KS. Nah, yang dimasukkan yaitu nilai yang kedua, res2-nya. Kemudian oke. Nah, di sini bisa dilihat untuk nilai one sample-nya sudah normal, sudah terdistribusi secara normal karena nilainya sudah di atas 0,05. Maka bisa dilanjutkan dengan analisis yang selanjutnya yaitu uji multi-core dengan cara analyze, regression, kemudian linear. Nah, di sini yang statistik yang dicentang yaitu collinearity sama convenience-nya, kemudian continue. Oke. Hasil outputnya dari uji multi-core, kemudian uji ini bisa dilihat dari koefisiennya, di mana nilai toleransinya dan VIF-nya itu keseluruhan variabel X hasilnya di atas 0,01, sehingga untuk nilai toleransi dan di bawahnya 0,10 untuk nilai VIF, sehingga dapat diasumsikan bahwa data di atas telah bebas dari hubungan multikoliniaritas, maka dapat dilanjutkan dengan uji selanjutnya. Setelah dilakukan uji multi-core, kemudian bisa dilanjutkan ke uji autokorelasi, yaitu dengan cara analyze, regression, linear. Nah, ini terus yang dicentang statistik. Ini kita hilangkan, yang dicentang yang Darwin-Watson. Continue, oke. Nah, bisa dilihat hasil outputnya. Untuk nilai Darwin-Watson-nya yaitu 2,062. Di nilai ini, maka nilai D lebih besar dari DL dan lebih kecil dari DU. Maka dapat diasumsikan bahwa data di atas masih ragu-ragu dan perlu dilakukan pengobatan. Karena hasilnya ragu-ragu, maka dilakukan pengobatan dengan cara analyze, regression, linear. Nah, terus yang dimasukkan ini variabel Y-nya ke dependent, X1 sampai X5-nya di independent. Untuk yang statistik kita centang semuanya. Continue. Kemudian yang save kita centang yang understand this, kemudian continue. Oke. Nah, di sini bisa dilihat untuk hasil outputnya sudah muncul. Setelah itu bisa dilihat hasil di tabel SPSS-nya. Di tabel ini sudah muncul nilai res5-nya. Kemudian nilai res5 kita transform, yaitu kita tuliskan like A
yang kita masukkan yaitu yang nilai res 5-nya. Oke. Nah, di sini sudah muncul nilai leg res 5-nya. Di sini untuk nilai leg 5-nya, untuk res 5, kita analis lagi regression linear yang kita masukkan. Untuk dependentnya yaitu yang res 5. Untuk independennya leg E. Oke. Sudah muncul outputnya untuk nilai tersebut. Kemudian kita analyze. Kemudian regression linear. Nah, di sini untuk yang optionnya kita hilangkan yang include constant ini, continue, oke. Nah, di sini bisa dilihat untuk hasil outputnya. Res 5-nya tadi kita analyze lagi, terus regression linear. Ini untuk optionnya kita hilangkan yang include constant. Kemudian yang statistik kita pilih yang model fit atau estimasinya. Kemudian oke dan continue. Nah, di sini sudah terlihat untuk nilai di convenience-nya sudah muncul nilai beta atau rho, yaitu yang dimana nilainya 0,343. Nilai beta ini kita transformasikan. Di sini kita tuliskan leg SQRT. Di sini juga SQRT Y-nya. Kemudian ini kita tuliskan hasilnya tadi 0, dikali leg buka SQRT Y dan kurung tutup. Kemudian oke. Nah, di sini sudah muncul hasilnya. Dan cara tersebut dilakukan untuk semua variabel X1 sampai X5 seperti ini. Lalu bisa dilihat untuk hasilnya. Nah, untuk hasilnya di SPSS bisa kita lihat sudah muncul dari nilai leg SQRT 1 sampai X5. Maka hasil ini kita analyze lagi, yaitu analyze regression linear. Untuk statistiknya kita centang Darwin-Watson, kemudian continue dan oke. Nah, di sini bisa dilihat untuk hasilnya Darwin-Watson-nya 0,783. Karena hasilnya ini tidak memenuhi Darwin-Watson, maka tidak bisa dilakukan uji selanjutnya, baik uji heteroskedastisitas maupun uji analisis regresi. Jadi, uji ini cukup sekian. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.